Jadi aswada yang murni itu yang gimana gitu. Yang gimana? Aswada yang murni itu yang ajaran Rasulullah itu. Kalau di sini jangan jauh-jauh sudah. Jadi di sini ada sebuah organisasi yang besar yaitu Nahdlatul Ulama yang menganut, melestarikan, mempertahankan dan mensolusikan ya, mengajarkan kepada masyarakat Islam ya, pada umat Islam ini tentang Ahlussunnah wal Jamaah yang murni dari Rasulullah SAW. Oke, itu kita berbicara tentang firqah itu tadi ya. Ada 71 firqah. Kalau di Indonesia sendiri kita kenal itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, Persis, Hidayatullah itu. Apakah itu bagian dari firqah yang diramalkan oleh Rasulullah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita berupaya untuk berkumpul dan menjelaskan tentang keaswajaan, ke-NU-an tentunya. Bagi teman-teman atau pemirsa semuanya yang ingin bergabung, nanti silahkan chat kami melalui channel yang sudah disediakan oleh teman-teman ini. Baiklah, langsung saja. Kali ini kita sudah ada di sisi kita itu seorang Ustadz Taufik. Beliau termasuk alumni dari pesantren dan insya Allah beliau juga praktisi di ke-NU-an. Kalau kita ketahui aktif di beberapa elemen organisasi di ke-NU-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya. Baik, kita langsung saja. Ini bahwa kita akan mengurai beberapa pengertian-pengertian dan juga bagaimana tentang ajaran-ajaran pokoknya dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama, Ustadz, begitu kita mencoba ke pengertian dulu ya, karena masyarakat ini sebenarnya ya tentang pengertian aswaja itu masih tabu gitu ya, masih remang-remang gitu. Kira-kira bagaimana tentang pengertian aswaja itu sebenarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Marudi ya, selaku presenter di channel di BSNU dan juga para pemirsa. Pertama, sebelum kita masuk pada ajaran pokok aswaja itu, kita memang harus mengenal apa itu aswaja. Jadi aswaja banyak yang umat Islam itu yang memang semuanya mengaku aswaja, mengikuti aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Tapi apakah benar nanti itu semua yang ada aliran-aliran dianut oleh umat Islam itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Jadi pengertian aswaja di situ adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu orang-orang yang Ahlussunnah mengikuti Nabi wal Jamaah dan para sahabat. Artinya apa? Orang yang memang betul-betul mengikuti ajaran Quran dan Sunnah. Jadi Nabi Muhammad SAW selaku Nabi, ajaran yang beliau sampaikan itu bukan dari pribadinya, tapi dari Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi mutlak itu merupakan wahyu yang dilakukan oleh Allah. Di dalam sejarah kita sudah mengetahui bagaimana proses turunnya Al-Quran pada Nabi, juga turunnya hadis sampai hadis qudsi dan sebagainya. Jadi intinya ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus digarisbawahi. Dan ajaran ini diteruskan, disosialisasikan pertama kali oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi sahabat orang-orang yang beriman pada Nabi dan nututi pada waktu Nabi hidup, itu sahabat namanya. Nah, ajaran ini diwajibkanlah pada umat Islam
dengan sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Itu dawuh Rasulullah, sabda Rasulullah, ikutlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah sepeninggalku. Di sini para ulama sepakat bahwasanya kata-kata al-khulafa'ir rasyidin itu adalah Amirul Mukminin yang 4 itu. Jadi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi yang harus diikuti Rasulullah, ajaran murni dari Rasulullah dan diteruskan oleh para khulafa'ur rasyidin. Apakah pada waktu Nabi itu ajaran sudah murni? Pada waktu Nabi ajaran itu murni ya. Murni karena itu memang ada saksinya, Nabi sendiri jadi saksi menjadi rasul gitu ya. Tapi gangguan-gangguan dari luar itu tetap ada. Pada waktu Nabi ada yang mampu Nabi. Daya Tulaiha ya. Tulaiha itu pada waktu Nabi dia mampu Nabi yang dari Yaman itu. Tulaiha. Pada akhirnya dia lari ke Syam, ke negeri Syria, dan akhirnya tobat, mengaku kesalahannya, terus masuk Islam. Setelah Nabi wafat pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, muncul orang-orang yang mengaku Nabi itu, seperti Muslim Al-Kadzab yang pada akhirnya dibunuh oleh orang Islam melalui dibantu oleh istrinya sendiri. Terus juga Abu Hala itu bin Ka'ab, terus Al-Mukhtar dan sebagainya, sekitar 9 orang waktu zaman sahabat itu orang-orang yang mengaku Nabi. Jadi gangguan-gangguan untuk tidak memurnikan ajaran Nabi itu sudah sejak dulu sebenarnya, bukan hanya sekarang. Sejak pada Nabi sudah muncul gitu ya. Jadi sekali lagi di sini pengertian aswaja adalah orang-orang yang memang betul-betul mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang 4 itu, yang murni dari Nabi ya, bukan yang lainnya. Itu pengertian aswaja. Kadang-kadang begini ya. Jadi kadang-kadang orang itu secara mengikuti secara parsial ya, secara setengah-setengah. Apakah itu juga mengikuti ajaran Rasul langsung dari Rasulullah? Apakah itu bagian dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang dia itu mengikuti walaupun secara setengah-setengah ya. Itu ya, kalau kewajiban ikut harus totalitas, tidak ada yang setengah-setengah itu. Jadi tidak diakui nanti tidak murni mengikuti ajaran Islam totalitas, itu tidak termasuk ikut ajaran Nabi. Salah satunya contoh Syiah sudah ya. Syiah itu kalau kita salah satu ajaran Syiah ya yang dianggap melanggar ajaran Rasulullah dalam nikah mut'ah itu. Syiah itu dengan nikah mut'ahnya itu cara menikahkan itu sudah langsung pelakunya itu antara laki-laki dan perempuan dengan akad itu sudah akad kontrak nikah. Misalkan tanggal 1 bulan kita nikah dengan harga 10 juta, jadi sudah. Padahal menurut ajaran Rasulullah tidak begitu ya. Orang nikah itu harus ada wali, harus ada calon pria, calon wanita, harus ada saksi dan sebagainya. Jadi mereka mengaku mengikuti ajaran Rasulullah, tapi di sini prakteknya tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi itulah memangnya di dalam Islam itu apa yang betul diprediksikan diramalkan oleh Rasulullah SAW. Nanti setelahku ini umat Islam ini akan terpecah belah ya, akan terpecah belah menjadi beberapa bagian, sampai Rasulullah itu bersabda, iftaraqatul yahudu ala 71 firqatan wa wahidatun fil jannah wa 70 finnar. Jadi kaum Yahudi umatnya Nabi Musa itu terpecah belah menjadi 71 sekte atau aliran. Satu cuma yang masuk surga dan 70-nya masuk neraka. Yang asli itu yang dari Nabi Musa yang masuk. Waftaraqatin nasara ala sintain wa 70 firqatan fa 71 finnar wa wahidun fil jannah. Jadi orang Nasrani juga terpecah menjadi 72 sekte, 71 itu di neraka, yang satu masuk surga, yang ikut pada murni ajaran Nabi Isa, yang lainnya sudah palsu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, itu dari Rasul, latafraqanna ummati ala 73 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah.
Jadi demi zat di mana jiwaku itu berada di kuasaannya, berada di tangannya, niscaya umatku nanti itu, ajaran-ajaranku ini, umatku ini terpecah menjadi 73 sekte atau aliran. Satu yang masuk surga, 72-nya masuk neraka. Tanya oleh sahabat, siapa itu ya Rasulullah yang masuk surga? Al-jamaah, artinya Ahlussunnah wal Jamaah, yang betul-betul berpegang teguh pada ajaranku yang sumber dari Al-Quran dan Sunnah dan disuruhkan oleh para sahabat. Karena memang para sahabat itu dawuh Rasulullah, khairul qurun qurni. Rasulullah itu bersabda, sebaik-baiknya generasiku ini, para sahabat ini. Itu sebaik-baiknya di antara generasi sampai kita sampai hari kiamat itu. Paling tidak ada yang melebihi sahabat itu. Tidak ada. Generasi sahabat itu yang paling bagus. Coba salah satu contoh saja. Ternyata ini testimoninya luar biasa juga. Peristiwa Isra Mi'raj aja. Isra Mi'raj. Mi'raj itu ya. Mi'raj itu tidak ada yang percaya pada waktu itu. Ya. Perjalanan Nabi singkat itu sampai dari perjalanan Isra, perjalanan malam itu dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Bethlehem itu, ke Masjidil Aqsa, terus Masjidil Aqsa itu Mi'raj ke langit itu ke lapisan 7, terus ke atasnya langit lapisan 7 namanya Sidratul Muntaha itu hanya dijalankan semalam. Tidak ada yang percaya, ada masuk akal. Cuman yang percaya sahabat Abu Bakar, tetap persahabat itu yang percaya. Sehingga dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya, yang memang para sahabat begitu keyakinan luar biasa. Kalau sudah percaya totalitas. Yang kedua masalah kedermawanan, contohnya Abdurrahman bin Auf, para sahabat Nabi itu. Abdurrahman bin Auf itu dermawannya luar biasa. Beliau itu ini membiayai perang-perang dan sebagainya itu, hartanya semuanya itu dihibahkan untuk perjuangan Rasulullah ya, dan para sahabatnya itu. Ternyata memang banyak ya kelebihan yang luar biasa itu yang dimiliki oleh para sahabat dan tidak dimiliki oleh kita itu atau generasi-generasi setelahnya itu, sehingga dikatakan Rasulullah khairul qurun qarni, sebaik generasi itu adalah generasi saya ini sekarang ini, para sahabat ini, gitu ya. Jadi masalah perpecahan di sini sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW, sehingga dulu pada zaman kalau pada waktu Nabi tidak ada perjanjian aliran, tapi pada waktu Nabi wafat ya, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah ada yang pecah itu, yang keluar itu, yaitu dikenal dengan kaum murtadin itu, yang mereka tidak mau bayar pajak itu ya. Mereka sholat tapi tidak mau bayar pajak gitu lah. Mereka lari, yang keluar dari kelompoknya Abu Bakar yang dinamakan dengan kaum murtadin. Terus pada zaman Sayyidina Ali ada kaum Syiah. Mereka iman pada Rasulullah tapi tidak mau kepada para sahabat, para Amir Mu'minin, terutama kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka bertiga dianggap menceplok kekhilafan ya, penggantinya Rasulullah. Anggapan mereka itu bahwasanya berhak menduduki khalifah itu bukan mereka, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi Sayyidina Ali katanya. Sehingga mereka membentuk kaum aliran namanya Syiah yang diperasai oleh bulu-bulu itu. Juga ada Jabariyah, Qadiriyah. Setelah itu, jadi Jabariyah ini tentang tauhid nih, kaum Jabariyah ini menganggap bahwasanya semua perbuatan manusia ini adalah semuanya dari Allah, baik dan buruknya dari Allah, manusia tidak ikut-ikutan. Qadiriyah itu sebaliknya, bahwasanya perbuatan baik dan buruk itu dari manusia, itu bukan dari Allah katanya. Terus ada yang namanya Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya, bahwasanya menganggap Allah itu punya tangan gitu ya. Jadi kata-kata firman Allah di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, itu tangan betul katanya. Jadi oleh kaum dia tafsir begitu oleh kaum Mu'tazilah itu. Ada juga Khawarij, kaum yang keluar dari Syiah dan Umayyah ini. Mereka bentuk kelompok sendiri ya, dan sekarang sudah berkembang ya ke masa-masa kita ini sekarang. Ada yang namanya Islam Ortodok, gitu ya, Kristen Ortodok, perpaduan antara Islam Kristen. Jadi mereka sholat Allahu Akbar tapi pakai Kristen gini, ya pakai gini, pakai itu ya. Bagaimana nyembah Kristen itu dipadukan ya antara ibadah Kristen dengan ibadah Islam gitu ya. Ya. Jadi memang pecah betul ya. Di Jawa asli aja ada yang nama Kejawen. Kalau Kejawen di sini pernah di daerah Banyuanyar itu ada pusatnya dulu sana itu. Jadi sholatnya mereka itu cuman ingat gitu sholat katanya sudah. Puasa ada puasa katanya. Ya,
Kadang selamatan ada kaitannya dengan Nyi Kidul. Kalau kejauhan itu ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, nanti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak yang tidak memberikan akibat ulah atau campur tangan manusia itu sendiri gitu ya. Jadi ini sudah jauh sebelumnya diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tetap harus berpegang teguh kepada yang murni ya, yang asli dari Rasulullah, berpegang teguh Al-Quran kepada Al-Hadis itu. Oke, itu kita berbicara tentang firqah itu tadi ya. Ada 71 firqah. Kalau di Indonesia sendiri kita kenal itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, Persis, Hidayatullah itu. Apakah itu bagian dari firqah yang diramalkan oleh Rasulullah itu? Kalau seperti itu? Ya, kita lihat dalam ajaran menyimpang enggak mereka itu dari ajaran Rasulullah. Jadi beda organisasi belum tentu beda firqah. Boleh jadi satu firqah, satu ajaran tapi beda organisasi gitu ya. Seperti Muhammadiyah aja dengan sama lah, banyak kesamaan. Cuman far'un aja yang berbeda ya. Tapi soal akidah, soal itu sama lah, Qur'annya sama, hati digunakan juga begitu. Cuman perbedaan sedikit-sedikit aja ya tentang yang bukan prinsip itu yang yang berbeda seperti itu. Jadi mereka satu gerbong Ahlussunnah wal Jamaah, cuma beda organisasi gitu ya. Tidak beda organisasi itu beda faham, tidak. Jadi fahamnya itu sama tapi organisasinya berbeda. Tapi kalau jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah, seperti yang LDIDI kemarin itu menganggap yang tidak masuk pada kelompoknya semua dianggap kafir. Tidak betul itu. Itu mungkin dianggap firqah. Jadi kalau tidak masuk kepada alirannya semuanya dianggap kafir, semuanya dianggap najis. Jadi kaum ini ya, kalau ada orang Islam selain mereka naik ke masjidnya, masuk ke masjid itu dipel itu, dianggap najis itu. Jadi disamakan dengan anjing dan babi itu sudah betul aliran seperti ini gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Iya, kalau menyimpang, melanggar, ya barometer kita tetap Al-Quran dan As-Sunnah, tetap ajaran murni. Kalau memang menyimpang itu sudah lain firqah sudah. Berarti kesimpulan dari itu bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu secara totalitas. Secara totalitas ya, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Mungkin dari beberapa ajaran Rasulullah itu tentunya ada beberapa ajaran yang memang pokok tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira seperti apa itu ajaran pokok? Ya, di sini memang ada rumusan-rumusannya tentang ajaran pokok yang diajarkan atau masuk kategori ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Ada 3 pokok ya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang pertama itu tentang akidah, tentang tauhid ya. Terus yang kedua tentang hukum Islam ya, syariat. Kalau dulu istilah syariat dulu itu sebenarnya komprehensif ya. Sebenarnya itu totalitas, semuanya masuk syariat. Tetapi di sini yang dimaksud adalah hukum Islam ya, adalah fikih ya. Hukum-hukum Islam fikih baik yang bersifat qat'i maupun dhani. Terus yang ketiga adalah akhlak atau tasawuf. Jadi akidah itu tentang tauhid, fikih itu tentang hukum Islam, akhlak tasawuf itu tentang etika ya. Etika bagaimana kita berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusianya ya. Hablum minallah wa hablum minan nas ya. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah di sini di NU ini ya, kalau konsep tauhid ya yang kita anut adalah manhajnya Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Karena manhaj ini berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya, tawassut ini ya, tidak ekstrim juga tidak terlalu lemah. Lain dengan tadi itu kaum Mu'tazilah dan Jabariyah dan Qadiriyah itu yang benar-benar ekstrim mereka itu. Masa Allah itu dikatakan punya tangan, punya mata dan sebagainya. Padahal dalam tauhid itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan sesuatu dari makhluknya, tidak sama itu ya. Jadi dalam tauhid ini metode atau manhajnya Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam konsep fiqh yang dia adalah pola pikirnya atau manhajnya imam-imam yang 4 ini. Jadi banyak sebenarnya imam-imam yang mazhab ini. Cuma
Cuman yang 4 yang kita sharing, yang kita dianut oleh NU, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ada memang mazhab seperti mazhabnya Imam Daud Adh-Dhahiri gitu ya. Itu tidak diambil, tidak mu'tabar di NU itu. Kenapa? Karena masyarakat itu mazhab fikihnya ada yang perbolehkan seperti Syiah itu. Kalau menurut Imam Daud Adh-Dhahiri nikah gitu ya, nikah berdua gitu calon suami istri, oke sudah selesai gitu, disahkan oleh Imam Daud Adh-Dhahiri itu. Padahal menurut imam yang 4 sudah sah itu. Nah ini perbedaan-perbedaan seperti itu, sehingga mazhabnya Imam Daud Adh-Dhahiri itu tidak dimuktabarkan di NU. Cuma 4 ini yang diambilnya. Jadi ya madhabnya Imam Syafi'i, terus Imam Hanafi, Hambali dan Maliki gitu ya. Sedangkan dalam konsep akhlak atau tasawuf yang dianut dalam Aswaja di sini ya, yang versi NU itu adalah maksudnya seperti Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan dalam kitabnya yang bernama, yang populer sekali, Ihya Ulumuddin, dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kitabnya itu yang populer banyak digunakan oleh NU itu yang bernama Risalatul Qusyariyah. Sebenarnya banyak juga ya tokoh-tokoh seperti Imam Ghazali itu, seperti Husain Al-Halad gitu ya. Husain Al-Halad itu tidak dilegalkan di NU ya, tidak menentukan. Kenapa? Karena Husain Al-Halad itu samalah dengan yang tokoh di sini dengan Siti Jenar itu ya. Jadi manhaj mereka itu wahdatul wujud, manunggali kaula Gusti, bahwasanya manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan gitu ya. Nah ini NU tidak mutabar seperti itu, tidak mau NU seperti itu ya. Nanti timbul syirik dan sebagainya. Padahal kholik ya kholik, makhluk ya makhluk, tetap seperti itu. Mungkin ini ya ajaran-ajaran pokok yang perlu kita itu di Nahdlatul Ulama itu ya, keaswajaan di sini. Oke, kita sudah menjelaskan banyak ya tentang beberapa keaswajaan. Tentunya mereka yang belum paham tentang keaswajaan itu biasanya sering mengklaim bahwa NU itu adalah istilahnya banyak bid'ahnya begitu ya, karena mereka juga tidak paham dengan NU yang sebenarnya, bahwa NU sebenarnya itu sangat elastis sekali, sangat jadi mengikuti bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya dan diikuti oleh semua umatnya begitu. Kira-kira nanti kesimpulannya gimana itu Ustaz? Kesimpulannya tentang keaswajaan? Ya. Jadi kesimpulannya pada acara bincang-bincang saat ini untuk aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memang harus betul-betul memfilter kalau zaman sekarang ya. Jangan ada aliran kita jangan langsung masuk, tetapi kita harus punya barometer. Jadi aswada yang murni itu yang gimana gitu, yang gimana aswada yang murni itu, yang ajaran Rasulullah itu. Kalau di sini jangan jauh-jauh sudah. Jadi di sini ada sebuah organisasi yang besar yaitu Nahdlatul Ulama yang menganut, melestarikan, mempertahankan dan mensolusikan ya, mengajarkan kepada masyarakat Islam ya, pada umat Islam ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni dari Rasulullah SAW. Jadi yang diprakarsai oleh para alim ulama, media-media yang digunakan oleh beliau-beliau itu adalah pondok-pondok pesantren, terus madrasah-madrasah ya, terus sarwan majlis-majlis yang ada di masyarakat kita ini. Dan alhamdulillah pada saat ini semarak sudah dengan program di NU itu di Lasisno ya, di Lasisno itu melahirkan program Koin NU, GPS NU. Ini sangat bantu sekali karena untuk mensosialisasikan aswaja selama ini sebelum aktif yang namanya Koin NU ya, GPS NU itu memang banyak kendala gitu ya, sehingga banyak masyarakat kita itu yang tidak paham karena memang sosialisasinya tidak ada atau minim, sehingga banyak masyarakat kita itu yang ikut kepada ajaran-ajaran seperti itu, ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni gitulah. Kalau ada program di GPS NU di sini ya, Koin NU ini ke sana untuk penguatan keaswajan itu sangat luar biasa, dan itu menjadi solusi dan juga jawaban yang selama ini dinanti-nanti memang, sehingga tidak ada istilah NU disingkat dari urunan itu. Dari urunan itu NU sudah betul-betul mandiri sekarang. Jadi menuju kemandirian NU
terus mengatasi kendala-kendala selama ini yang menjadi PR, dan juga penguatan keaswajaan. Insya Allah dengan kita seringnya turun ke masyarakat mengadakan sosialisasi keaswajaan, saya yakin NU itu tambah kuat, tambah kompak gitu ya ke depan itu, dan generasinya menghasilkan generasi yang berkualitas, tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang memang di luar aswaja yang murni ini gitu ya. Mungkin itu yang dulu hasil kesimpulan kita pada bincang-bincang saja. Ya, bincang-bincang yang semoga saja ini menjadi manfaat kepada pemirsa semua. Untuk itu bagi teman-teman yang mau nanti kirim pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar sehingga ini bisa dibaca oleh semua dan menjadi solusi dan pertanyaan, sehingga pertanyaan dan menjadi jawabannya akan dijawab nanti, insya Allah seperti itu. Terima kasih pada semuanya yang membantu ini, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga ini mencoba untuk berdakwah secara online sehingga mencapai kepada seluruh ya, kelapisan khususnya warga Nahdiyin begitu. Terima kasih kepada khususnya kepada Ustaz Taufik yang telah menyampaikan keaswajan. Akhirnya dari kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.